Hai, ini adalah suasana tempat saya. Biasanya saya nyuci baju ya. Saya memang senang sih memilih nyuci bajunya itu di tempat yang alamnya terbuka gitu ya. Ini salah satu tempat saya nyuci, jadi saya tuh nyucinya pindah-pindah ya. Kadang kan kalau saya tempatnya itu di Klaten, dari daerah Klaten itu kan dia dunia umbul ya. Maksudnya dia dunia di mana banyak sekali mata air. Klaten tahu kan tempatnya itu perusahaan air terbesar di Indonesia ya. Dia sumbernya itu ada di situ dan kebetulan saya tinggal di daerah itu ya. Jadi memang kami itu kaya banget dengan sumbernya mata air dan saya alhamdulillahnya saya ditempatkan di sini gitu ya, tahu nggak sih? Sebenarnya kalau suami sendiri ya dibeliin sih mesin cuci itu ada. Mesin cuci ada dulu kan itu sebenarnya saya tuh nggak terlalu suka nyuci di mesin cuci. Kenapa saya punya mesin cuci itu kan waktu itu saya ini yang merawat bapak saya yang sedang sakit. Nah itu kan bapak saya kan stroke ya, jadi ya kadang ya namanya orang stroke kan seperti itu ya. Kadang juga pipis sembarangan, kadang pipis di spray gitu kan. Jadi saya harus merawat bapak saya full 24 jam. Jadi saya memang nggak bisa keluar kemana-mana. Terus solusinya ya suami memberikan fasilitas itu mesin cuci. Itu selama saya merawat bapak itu saya memakai mesin cuci saat saya nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Nah setelah bapak meninggal, kemudian saya kembali lagi ke alam, menyisi lagi di alam. Seru ini, seru banget ya lihat suasananya. Terus kalau kita dengerin apa itu suara alam itu teman-teman ya, kayak itu kayak dengarkan suara kayak klik klik klik, aduh itu kayak apa ya, kayak ada energi tersendiri gitu yang masuk ke tubuh kita gitu ya gitu kan. Kalau ada penelitiannya kan ya, memang suara-suara alam itu kayak suara hujan, suara angin dan lain sebagainya itu kan memang membuat kita tenang. Iya itu yang saya rasakan. Terus gemercik airnya itu kan, ini kan sumber airnya masih benar-benar sumber air ya teman-teman ya. Jadi itu bukan aliran air hujan. Kalau di tempat saya yang Purwodadi itu ya, itu dia sungai tapi dia tak ada hujan gitu. Jadi sungainya tuh buket, terus kayak air susu gitu. Kalau di sini kan airnya tuh bening banget gitu ya. Ini memang benar-benar dia nyumber gitu loh, sumberan air gitu. Jadi aduh nikmat banget, tahu nggak sih? Ini yang bikin saya ketagihan nyuci gitu. Jadi saya setiap saya emang nyucinya memang setiap sekali saya nyuci itu dua bagor. Ini kan satu bagor ya, satu sak tambah setengah ya. Itu setiap hari kadang saya nyuci 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali gitu ya. Karena saya juga membagi-bagi waktu juga kan, karena saya juga ngajar. Terus nggak ada waktu buat nyuci kan, jadi itu cucian saya tumpuk sampai 4 hari, terus saya bawa ke kali gitu. Nah sebenarnya ya teman-teman ya, kalau teman-teman misalnya memahami ilmu kalori atau ilmu dunia olahraga itu ya, sebenarnya tubuh kita itu dia desainnya memang gerak teman-teman ya. Jadi gerak, desain tubuh kita sama tubuh orang zaman dahulu itu sama. Nah itulah kenapa banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang bermasalah, mungkin terkena penyakit-penyakit degeneratif ya misalnya ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ dan lain sebagainya itu ya, mungkin itu karena kemungkinan itu karena kita sedang jauh dari kodratnya kita gitu sebagai manusia gitu ya. Jadi saya memang benar-benar mencintai yang namanya gerak ya teman-teman. Jadi kalau saya sebisa mungkin saya memang menghindari yang namanya mesin yang harus pencet tombol on ya. Bahkan saya sendiri nggak familiar banget dengan gadget. Saya nggak terlalu tahu apa itu. Sekarang kan ibaratnya
uang membayar apa itu ya, misalnya itu kan semuanya tinggal bayar aja gitu. Kalau saya juga pergi ke, kalau mau transfer ya pergi ya keluar gitu, saya transfer manual gitu. Terus kalau saat ini saya masak pun saya semuanya hampir manual gitu ya. Kecuali kalau yang nanak nasi, masak nasi dan lain sebagainya itu saya masih pakai alat ya. Hanya beberapa alat saja yang memang benar-benar saya pakai karena durasi waktu yang tidak mencukupi. Jadi memang saya benar-benar menimbang mana kira-kira dari waktu saya itu misalnya saya bangun pukul 4 sampai pukul 6 itu semua pekerjaan harus sudah selesai, pekerjaan kandang, pekerjaan masak semuanya harus sudah selesai. Itu mana yang kira-kira saya pilih satu aja dari semua pekerjaan itu yang bisa saya kerjakan secara manual maupun yang bisa saya kerjakan secara mesin maksudnya ya. Itu saya memilihnya di menarak nasi dan semuanya saya lakukan manual, ngulek bumbu, terus semuanya itu marut kambing itu semuanya saya lakukan dengan manual. Dan itu nggak membuat saya sama sekali nggak menderita ya. Saya sendiri orangnya sangat aktif banget. Saya mencintai pekerjaan. Saya suka dengan pekerjaan saya walaupun saya hanya murni seorang ibu rumah tangga. Ya misalnya kalau keluar ya, kalau misalnya ada jadwal itu ngajar les dan lain sebagainya itu saya keluar. Kalau enggak ya saya stay di rumah dan I enjoy what I do gitu. Saya benar-benar menikmati apa yang saya lakukan karena itu memang kebutuhan bagi saya, itu kebutuhan mendasar untuk tubuh saya gitu ya. Ibaratnya ketika tubuh kita menyimpan cadangan lemak, kita harus punya usaha untuk mengeluarkan, untuk menggunakan lemak itu gitu. Jadi jangan sampai kita cuma nyimpen doang, tapi kita nggak ada usaha untuk nggak ada usaha untuk menggunakan lemaknya itu. Padahal yang menggunakan lemak itu ya kontrol dari tubuh kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa kita menyimpan terus nanti kita yang nanti kan lemak itu kan bisa dikuras gitu ya, kan nggak bisa. Lemak itu disimpan karena gunanya dia untuk digunakan suatu saat kalau seandainya kita emergency atau ancaman karena nggak ada kalori yang masuk, atau mungkin kegiatan kita yang terlalu padat, terlalu banyak banget sampai energi yang kita masukkan kurang dari tenaga yang kita keluarkan gitu. Nah kan jadinya kalau kita nggak punya aktivitas andalan ya, kalau kita nggak punya aktivitas andalan untuk menggunakan lemak itu ya nanti kasihan tubuh kita dong. Nanti jadinya numpuk lemak terus ya. Kalau numpuk-numpuknya di bagian-bagian tertentu ya, misalnya di lengan atau di paha dalam atau di perut itu kan masih aman ya. Kalau sampai dia menumpuk di pembuluh darah atau di organ-organ kita atau di organ hati itu kan nanti jadinya malah bahaya ya kan. Nah itu yang harus kita cegah seharusnya. Nah ini saya benar-benar melakukannya dengan cara manual. Saya suka, saya mencintai. Ya saya lakukan dengan cepat ya. Saya kadang satu bagor itu bagornya bagor gede 50 kiloan biasanya. Bagor besar itu bagor brand ya, biasanya brand untuk pakan sapi itu penuh banget itu ya. Dan saya menjadi rekornya dikali itu ya, kalau saya ngisi dikali sama ibu itu kan temennya banyak ya di situ ya. Jadi saya itu pemecah rekor pencuci paling banyak. Karena cucian saya banyak banget. Apalagi itu kalau kali yang ini ya, kalau sungai yang ini tuh dia itu sungainya dalam banget. Jadi atasnya itu kan jurang lah. Itu dia tuh ya. Teman-teman mungkin bisa lihat itu atas saya itu kan jurang itu ya. Itu di atasnya itu sudah sawah-sawah itu di atas. Di atas saya itu sawah-sawah. Jadi kalau selesai nyuci itu biasanya saya naiknya itu tinggi banget ya teman-teman, sambil dua bagor 50 kiloan tuh penuh gitu ya. Apalagi itu pakaian basah ya, kan mestinya penuh banget. Dan itu berat banget teman-teman, swear itu berat banget. Kadang kalau ada yang ngelihat saya pas gendong bagornya itu, kadang bilangnya ih kuat banget ya gitu ya. Kadang ada yang sampai bilang gitu ya. Nah
Nah, ini sudah mulai apa? Ini kita sudah mulai ini kan setelah penuh gitu ya, kayak udah penuh itu saya enak banget kan ya. Nah, tinggal diperas-peras aja, dibilasnya sekali aja kan. Nah, so simple dan itu menguras energi banget. Dia ketika kita menunduk, nah seperti itu membakar kalori banyak banget teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya bekerja dan niatnya teman-teman untuk sehat, niatnya teman-teman memang untuk menjalani kodratnya teman-teman sebagai manusia, yaitu untuk bergerak, itu rasanya tuh enteng banget. Nggak ada rasa capek-capeknya, nggak ada rasa beratnya, nggak ada rasa mengeluhnya gitu ya. Memang itu udah apa ya, udah kodrat kita sebagai wanita ya. Ya sebenarnya kodrat wanita itu kan cuma hamil menyusui sama menstruasi ya. Ya laki-laki sama perempuan itu sama untuk pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya kan kondisinya sama, tapi kan kebanyakan kan ya tetap dilakukan oleh wanita kan ya. Karena suami juga mungkin kalau diminta untuk nyuci baju juga sudah tidak sempat lagi karena memang sudah tidak ada waktu lagi kan ya. Suami ibaratnya pulang sudah capek ya. Jadi yang inilah kelebihannya seorang wanita ya, kita tubuh kita itu gampang sekali numpuk lemas, tapi sama Allah kita itu dikasih keadilan loh. Kita dikasih keadilan besar sama Allah, yaitu dikasih pekerjaan yang banyak dan menumpuk-numpuk. Itu memang gunanya apa? Gunanya kalau seandainya tubuh kita senang menumpuk lemak, itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan kepada kita itulah yang bisa kita gunakan sebagai senjata untuk menggunakan lemak kita. Ya, jadi tubuh kita itu keadaannya terancam terus gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau tubuh kita itu nggak terancam, teman-teman nggak mau bergerak, cuma stay aja di rumah, duduk nonton TV apalagi gitu, lihat HP gitu ya, lihat gadget dan lain sebagainya ya. Apa? Ya kita kasihan dong sama tubuh kita ya, karena apa? Karena tubuh kita itu ya perlu bergerak gitu. Nah ini sudah selesai ya, sudah selesai satu karung. Ini saya baru ngangkatnya satu karung, ini berat banget ya teman-teman ya. Ini kayaknya mencapai berapa kilo ya, 30 kiloan kayaknya lebih. Itu saya sampai harus hati-hati karena jalannya licin banget itu. Nah, jalannya licin banget, apalagi yang dari atas itu kita mau naik ke atas itu ya. Ini bagian di sini nih, bagian di sini ini bagian paling licin. Ini saya hampir kepleset itu ya. Ini saya hampir kepleset itu sudah. Nah itu saya masih naik ke atas lagi untuk sampai di sepeda motor saya, karena saya parkirnya sepeda motor itu di yang paling atas ya, yang paling atas sendiri di jalan raya. Jadi jalannya itu masih tinggi banget, jadi saya harus menaiki situ. Nah itu tinggi banget teman-teman ya, dia tinggi sekali ya. Saya harus turunnya itu kalau diukur berapa meter itu ya. Nah saya harus turun lagi untuk mengambil cucian saya yang sudah selesai, satu masih ada setengah karung lagi. Nah ini yang saya lakukan, saya durasinya itu kalau satu setengah karung itu saya durasinya sekitar 2 jam ya, 2 jam. Kalau cuma satu karung itu kadang 1,5 jam cukup ya, sama naiknya. Nah, ini masih di karung kedua. Ini masih di karung kedua, oke. Ya, oke teman-teman. Beginilah aktivitas saya sehari-hari, nge-vlog saya di kali ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk terus bergerak, karena manusia itu adalah kodratnya bergerak. Jadi kalau teman-teman diminta untuk bergerak, lebih semangat. Nah lihat tuh, setengah karung.